fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quran. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nusa Online. Berdasarkan tafsir Syekh Tantowi Jauhari dalam kitab Al-Jawahir, Al-Quran setidaknya mengandung 150 ayat tentang fikih, serta 750 ayat tentang sains. Ini berarti ayat-ayat tentang alam semesta 5 kali lebih banyak dari fikih. Bukti ini menguatkan pendapat dari kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran punya petunjuk tentang sains. Meski demikian, bahwa Al-Quran bukanlah kamus ilmiah. Al-Quran hanya menjelaskan tentang petunjuk atau syarat-syarat yang harus dikembangkan melalui tafsir oleh para ahli. Al-Quran itu adalah firman Allah, bahasa yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia dan ditafsirkan untuk meraba-raba maksud Allah itu apa. Untuk petunjuk manusia, penafsiran Al-Quran sendiri dilakukan oleh ahli yang setidaknya menguasai 12 keahlian dalam menafsir Al-Quran. Untuk itu, bagi umat muslim pada umumnya, Al-Quran dan tafsir dari para ulama bisa menjadi inspirasi dalam mencari petunjuk terkait fenomena sains tertentu. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan. Ketika sains tidak selaras dengan Al-Quran, seperti bintang jatuh, dalam tafsir Tobari terhadap ayat tersebut dikatakan, bintang bakal jatuh dari langit dan kehilangan cahayanya, padahal di angkasa tidak ada gravitasi, jadi tidak ada sesuatu yang mendorong bintang untuk jatuh ke bumi. Tata surya ada 7. Padahal itu hanyalah kepercayaan bangsa Sumeria di mana ada 7 dewa yang mengisi masing-masing surga yang totalnya ada 7. Selain itu, 8 planet yang hingga kini baru kita ketahui namanya. Sedangkan di luar sana masih banyak tak terhingga namun ada. Angin adalah pertanda rahmat, good tidings, dan dialah yang mengirimkan angin sebagai pertanda rahmat sebelum pengampunannya. Hujan, memang bakalan pertanda rahmat angin yang datang jika kamu tinggal di gurun. Namun gimana kalau di Jepang, Indonesia, atau El Nino? Hujan adalah air dari langit yang murni, dan kami mengirimkan dari langit hujan yang murni. Padahal hujan mengandung gas karbon dioksida dan berkontaminasi dengan asam karbonik di udara. Artinya, semakin berpolusi ya semakin terkontaminasi. Meskipun sedikit polusi, masih saja terkontaminasi. Semua kehidupan bentuknya komunitas, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat, juga seperti kamu. Ada 2 penafsiran terhadap maksudnya ayat ini. Salah satunya berbunyi, semua ciptaan hidupnya berkelompok. Nyatanya, beruang adalah binatang soliter yang beberapa hidup dan mati sendirian. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Padahal banyak masih binatang yang tidak berpasangan atau beberapa bereproduksi melalui dirinya sendiri, seperti New Mexico Whitetail, hanya berjenis kelamin wanita, dan mereproduksi dirinya sendiri. Tumbuhan dan buah-buahan, diciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada interpretasi yang akurat tentang ini. Tidak ada namanya apel jantan atau betina, pisang juga tidak ada yang jantan maupun betina. mengenai fenomena ini, berikut penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Berikut terjemahan video Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Kami membangun 7 langit yang kukuh di atasmu. Surah An-Naba ayat 12. 7 langit yang kukuh, seperti yang ditunjukkan oleh konteks dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah langit. Keterangan tentang adanya 7 langit itu ada banyak. Keterangan tentang adanya lapisan-lapisan langit itu juga ada banyak. Hanya saja sebagian orang berpandangan bahwa karena pengetahuan belum dapat menyingkap hakikat langit, maka mereka pun berusaha keras mengungkap makna langit dengan sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia. Terutama, ketika dalam ranah logis, telah muncul teori-teori pemikiran, di mana teori tersebut mengejutkan banyak orang ketika mendengarnya. Dan karena murni demi agama, mereka yang senang jika agama tidak jauh dari realitas, berusaha keras untuk mendekatkan persoalan agama, khususnya persoalan gaib yang tidak terlihat, pada akal mereka. Mendekatkan pada akal adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Pemimpin mereka tentunya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ia adalah tokoh madrasah rasionalitas, yang selalu berusaha mendekatkan persoalan agama yang berkaitan dengan hal gaib pada akal manusia. Itu adalah fenomena yang menunjukkan semangat keagamaan. Akan tetapi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Kenapa? Karena persoalan agama yang berkaitan dengan hal gaib, mengimaninya adalah wajib. Cara kerja dari apa yang diimani bukan sesuatu yang harus diketahui.
Dan telah saya katakan bahwa iman memiliki bagian utama, yaitu adalah iman pada Allah. Maka, ketika engkau telah beriman pada Allah dengan sadar dan kamu telah mencapai bagian utama keimanan dengan akalmu, niscaya engkau akan menerima semua yang Allah firmankan kepadamu, entah akalmu dapat menerimanya atau tidak. Dalam dunia kasat mata juga terdapat sesuatu yang dapat membuktikan hal ini. Banyak hal yang tidak benar-benar gaib akan tetapi hanya tidak terlihat saja, karena alat untuk melihatnya belum memadai, tetapi sebenarnya itu masih memiliki fisik. Banyak hal bersifat kasat mata yang seakan adalah hal gaib seperti mikroba. Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan semakin maju dengan adanya mikroskop dan teleskop, membuat kita mampu melihat sesuatu yang dahulu tidak dapat kita lihat. Maka, setiap hal yang tidak dapat engkau rasakan dengan indera bukan berarti itu tidak ada. Engkau harusnya menyalahkan indramu karena ia tidak dapat menjangkau hal tersebut. Adanya sesuatu yang dahulunya gaib, kemudian sekarang menjadi kasat mata adalah dalil bahwa akalmu tidak boleh ragu pada hal gaib, karena ia tidak dapat menjangkaunya. Akan tetapi katakan, selama Allah yang mengatakannya maka itu pasti ada, baik aku bisa menjangkaunya atau tidak. Dan ketika ilmu pengetahuan senantiasa menyingkap rahasia-rahasia Allah di alam semestanya, yang dulunya adalah hal gaib di mata manusia, lantas sekarang menjadi kasat mata, apakah itu bukan merupakan dalil bagi saya, bahwa ketika Allah berfirman pada saya, tentang hal gaib, saya tidak boleh menolaknya hanya karena saya tidak menjangkaunya. Karena telah kita katakan pada sesuatu yang bersifat kasat mata, itu dulunya adalah hal gaib, lantas sekarang menjadi kasat mata. Maka jadikanlah hal tersebut perantara untuk beriman, bahwa banyak hal gaib, yang mana akalmu tidak menjangkaunya, akan tetapi Allah mengatakannya, maka kita harus percaya. Karenanya, tatkala Al-Quran memuji orang mukmin, dia mengatakan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, Surah Al-Baqarah ayat 3. Karena beriman pada sesuatu yang kasat mata adalah hal yang dapat dilakukan oleh orang mukmin dan yang bukan. Maka tidak ada keistimewaan bagi orang mukmin kecuali karena beriman pada hal gaib. Sedangkan ketika sesuatu itu diterima oleh akal dan didukung oleh panca indera, maka apa yang membuatnya disebut beriman? Ia selamanya tidak bisa disebut beriman. Maka ketika mereka berpandangan bahwa langit tidak dapat dirasakan oleh indera kita, dan tidak dapat kita teliti, dan kita tidak dapat mengetahui apapun tentangnya, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa langit adalah setiap hal yang ada di atasmu dan menaungimu, dan planet, matahari, bulan dan bintang yang ada di atas kita ini, semuanya adalah langit. Dan setelah mengalihkan dari ranah gaib menjadi ranah material, mereka menambahi bahwa planet yang mengorbit yang mereka tahu saat itu ada 7 dan itu sesuai dengan bilangan bahwa langit ada 7. Akan tetapi terungkap setelahnya bahwa planet yang mengorbit di sekeliling matahari tidak hanya 7. Terungkap adanya planet lain, lalu, bukankah langit tidak lain adalah matahari dan planet yang mengitarinya? Baik, terdapat banyak bintang dan planet yang kita tahu. Maka, mereka ingin mendekatkan permasalahan ini pada logika modern, sehingga mereka mengatakan bahwa langit adalah matahari, bulan dan planet. Kami membangun 7 langit, yang kuku di atasmu, Surah An-Naba ayat 12. Ia mengatakan apa maksudnya, membangun. Maknanya adalah menjadikan sesuatu saling berpegang erat, sehingga tidak saling tercerai. Ini makna, membangun. Seperti ketika kita menyusun bata, lalu kita meletakkan di antara bata-bata tersebut, bisa berupa tanah liat, gips, atau semen. Semua itu adalah proses membangun. Baik, ya Imam, matahari, bulan dan planet adalah langit. Lalu, membangunnya, maksudnya apa? Menjadikannya saling berpegang erat, sehingga tidak ada yang keluar dari orbitnya dan saling berpegang erat dengan adanya hukum gravitasi. Karena adanya hukum gravitasi yang digagas oleh Newton di abad ke-17, sehingga mereka menggunakan hukum ini dan mengatakan bahwa Al-Quran selaras dengan hukum ilmiah. Benar, agama tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya, hanyalah disebut ilmu jika telah sampai pada taraf hakikat atau kenyataan. Karena tidak mungkin ada perselisihan antara firman Allah dan makhluknya. Allah lah yang menciptakan makhluk dan Allah lah yang berfirman dalam Al-Quran. Maka, selamanya tidak akan ada pertentangan. Pertentangan tidak lain muncul dari apa?
Engkau menganggap sesuatu dalam Al-Quran sebagai hakikat, berdasarkan pemahamanmu, padahal itu belum sampai taraf hakikat, atau kenyataan, atau menganggap sesuatu di alam semesta sebagai hakikat, berdasarkan pemahamanmu, padahal itu belum sampai taraf hakikat. Sedangkan jika engkau benar-benar telah memahami Al-Quran sampai pada taraf hakikat, juga memahami alam semesta sampai pada taraf hakikat, maka selamanya tidak mungkin terdapat pertentangan. Akan tetapi manusia selalu saja tergesa-gesa. Setiap kali melihat sekilas adanya ilmu atau teori, mereka berusaha menafsiri hal gaib dari Allah dengan teori tersebut. Benar, mereka memang memiliki niat yang ikhlas dalam hal ini. Akan tetapi, ikhlas saja terkadang membahayakan, karena bukanlah termasuk tugas agama, menurunkan standar agama sesuai dengan akal manusia. Akan tetapi tugas yang sebenarnya adalah menaikkan standar akal manusia sesuai dengan agama. Masalah ini, engkau tahu atau tidak, sama saja. Artinya, ini adalah permasalahan logika dan ilmu pengetahuan. Jika engkau tahu bahwa langit itu demikian dan demikian, itu tidak akan berdampak apapun pada pemanfaatanmu padanya sesuai tujuan Allah. Akan tetapi jika engkau mendapat manfaat maka cukuplah itu. Selanjutnya, apa yang ditinggalkan oleh pemikiran abad ke-20 pada pemikiran abad ke-30 dan abad ke-40, jika setiap hari, kita mendapat ilmu yang menyingkapkan kita pada suatu kenyataan. Jika pemikiran di abad 20 ingin menyingkap suatu hal yang dianggap gaib saat ini, maka apa yang akan diberikan pada pemikiran abad ke-30? Tidak mungkin rahasia-rahasia Allah akan habis seperti itu. Setiap hari Allah menunjukkan sebagian rahasia-rahasia pada makhluknya. Karenanya, kita katakan dalam firman Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, bahwa mereka akan senantiasa kami perlihatkan. Bukan, telah kami perlihatkan. Tidak, sampai hari kiamat kita akan membacanya, akan kami perlihatkan. Artinya, setiap harinya kita pasti akan mendapati hal baru. Lalu, andaikan kita ingin memahami makna, langit, dan seterusnya, sesuai dengan pemahaman saat ini, dan kita tergesa-gesa dalam hal tersebut, karena ingin memuaskan logika modern, agar Al-Quran selaras dengan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, andaikan teori ilmiah berganti, apa yang kita katakan sekarang?